TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik, hari ini ada informasi apa saja KPI? Ya, Isra dan sahabat RTV, hari ini ada informasi seorang bocah tewas di rumahnya dengan 20 luka tusuk. Diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan ibunya sendiri. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi diduga gagal menyalip seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk bermuatan pasir. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya AKP Eni Regama. Inilah CSI selengkapnya. Kasus yang pertama sahabat, seorang anak berusia 5 tahun di Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di lantai 2 rumahnya di perumahan elit di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada tubuh korban ditemukan lebih dari 20 luka tusuk. Polisi menyebut 3 orang telah diamankan terkait kasus ini. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas bersimbah darah penuh luka tusukan di sekujur tubuhnya di perumahan elit kawasan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan posisi terlentang di atas tempat tidur lantai 2 rumahnya. Pada tubuh korban ditemukan kurang lebih 20 luka tusukan. Kuat dugaan luka korban diakibatkan tusukan pisau dapur. Begitu si tamu ini datang, tidak boleh masuk. Begitu dia paksa masuk, ternyata udah berdarah-darah ibunya. Nah, akhirnya dia larilah ke security yang di depan. Security-nya namanya Pak Robi. Ngeceklah ke sana. Dicek ternyata tetap nggak boleh masuk di dalam. Akhirnya security itu telepon kepada yang punya perumahan. Ibu korban kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, belum diketahui motif aksi dugaan pembunuhan terhadap bocah 5 tahun tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Aksi pengeroyokan hingga tewas terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Diduga pengeroyokan terjadi akibat keributan antara korban dan pelaku yang sama-sama di bawah pengaruh alkohol. Keributan sejumlah pemuda yang terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini menyita perhatian para pengguna jalan. Keributan yang berawal hanya di dalam kafe justru berlanjut sampai ke jalan raya utama. Akibatnya, satu pengunjung kafe menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda yang tengah mabuk. Korban pun dibawa ke rumah sakit Fatmawati karena menderita luka tusuk di tangan dan pinggang. Untuk sementara, kafe dilarang beroperasi selama proses penyelidikan polisi. Dari CCTV tersebut, kita sudah inventarisir dan kita datakan. Dan kita sudah kantongi nama-nama pelaku yang saat ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sejumlah pelaku pengeroyokan yang telah diperiksa polisi tersebut kini masih berstatus sebagai saksi. Sementara korban pengeroyokan dilaporkan meninggal dunia di rumah sakit. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Sahabat, viral video seorang pemulung di Pekanbaru Riau menjadi korban jambret. Video tersebut terekam kamera amatir pengendara lain yang kebetulan melintas di belakangnya. Kamera pengendara ini merekam detik-detik seorang pemulung yang dijambret saat melintas bersama gerobaknya di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau. Pelaku memang tampak sudah membuntuti korban dari belakang. Pelaku kemudian menyalip korban dan merampas dompet yang terlihat dari saku celana korban. Tak lama usai video tersebut viral, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku. Ternyata pelaku sudah lebih dari 3 kali bertindak kriminal di beberapa lokasi berbeda di Pekanbaru. Yang di Penama tuh, nama dia Purnama. Kalau pengakuan tersangka ini, Tegar Satria ini baru pengakuannya hanya baru 2 kali melakukan curanmor. Yang perempuan sama kami, yang jambret baru sekali juga katanya.
dan sampai mulung dia pengakuan sama kami. Tersangka pun terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Diduga gagal menyalip, seorang pengendara sepeda motor terlindas truk bermuatan pasir di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Akibatnya pengendara motor tersebut tewas di lokasi kejadian. Beginilah detik-detik seorang pengendara motor tewas terlindas truk bermuatan pasir di Jalan Ceger Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa bermula saat korban bernama Wilianto, 70 tahun, melaju dari arah Pondok Betung menuju Jalan Raya Ceger, Pondok Aren. Setibanya di lokasi kejadian, korban berusaha menyalip dari sisi kiri truk yang berada di depannya. Namun naas, diduga kurang konsentrasi, motor korban menyenggol bagian bak truk hingga hilang kendali dan akhirnya terjatuh dan terlindas roda kiri belakang truk. Truknya itu memang nggak pindah jalur, cuman si motor itu berusaha nyedip tapi dari samping, dari kiri. Nah udah nggak pas tapi dia maksa, akhirnya nyenggol kepala truknya. Badan truk maksudnya? Iya. Badan jatuh? Iya jatuh. Nah, jatuh itu ke kolong langsung ke kolong truk atau gimana? Ke kolong truk. Nah truknya udah ngerem tapi kan nggak nyampe karena muatan penuh. Petugas yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang guna kepentingan otopsi. Sementara sopir beserta truk dibawa ke unit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Diliputi rasa cemburu, seorang perempuan menganiaya kekasih baru sang mantan. Informasi selengkapnya akan hadir saat lagi, sahabat, tetaplah bersama kami. Hai, ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini aku punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Ulala, kita ke viral pertama yuk. Ada yang gamon nih alias gagal move on. Jadi ada mbak-mbak yang bikin ribut-ribut di kafe nih, nyamperin mantan pacarnya. Tiba-tiba mbak-mbak ini dateng nih nyamperin mantan pacarnya yang udah sama cewek barunya lah. Si cowok pun gak terima dong, lagi asik pacaran, diganggu. Dari percakapan video yang beredar sih mereka ini sebenarnya udah putus. Makanya si cowok sama pacar barunya aneh. Loh udah putus kok masih cemburu. Jadi si cowoknya ini jelasin kalau terakhir yang mutusin hubungan si mantannya itu kok gara-garanya si mbaknya udah nggak mau karena si mantan udah nggak punya kerjaan. Jadi digantung gitu aja deh kayak jemuran. Nah karena ngerasa udah putus terus ketemu pacar baru dan disupport sampai dapat kerjaan baru. Si mbaknya dateng lagi nih bahkan sampai mau menganiaya pacar baru si mantan. Waduh, keributan semakin rame deh di kafe karena ini udah jadi pertengkaran antara mantan cewek si abang versus pacar baru si abangnya. Hampir jambak-jambakan deh tuh. Nah karena bukti CCTV kafe juga jelas si mbaknya yang memulai pertikaian, jadilah masalah ini dibawa ke polisi buat diproses secara hukum. Ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Pas udah ada uang lagi, mantannya mau balik lagi.
Ya nggak bisa sayang, abangnya udah keburu punya sayang yang baru. Sabar ya Mbak Mantan, terima kenyataan aja. Kenapa sih? Kita lanjut yuk ah. Nah ini ada maling yang ketangkep basah warga pas beraksi di salah satu minimarket di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Maling yang seorang diri itu pun gak bisa berkutik deh, soalnya langsung dikepung sama warga di dalam minimarket. Minimarket ini tepatnya ada di Jalan Jatimulia, Bekasi ya. Dan kejadiannya pada malam hari sekitar jam 11 malam di saat toko udah mau tutup. Pas udah ketangkep, ketakutan tuh mukanya. Dan mohon-mohon buat jangan apa-apain aku bang. Telat ah, warganya udah ngumpul nih. Nah ceritanya nih si maling ini dateng kan ke minimarket pakai motor. Terus parkirin motornya deh. Taunya dia langsung masuk aja gitu sambil bawa celurit dan nodong karyawan yang lagi beres-beres. Pelaku langsung nanya, disimpan di mana berangkasnya cepet. Dengan berani karyawan yang kebenaran laki-laki itu merebut celurit di tangan si maling. Walau harus terluka, tapi akhirnya malingnya kikuk kan. Dih, abang maling baru belajar ya. Belajar kok buat maling sih? Belajar tuh belajar ngaji gitu kan? Keren. Ngomong-ngomong nih, pas ketangkep kok nggak segagah pas nodongin celurit ke karyawannya ya. Terakhir yuk, kamu masih belum ngantuk kan? Lala, kamu tahu nggak sih kalau bukan cuma main HP aja loh yang nggak boleh sambil bawa kendaraan, khususnya motor, tapi merokok juga ya. Selain asap dan abu rokoknya bisa ganggu pengendara lain, kamunya juga bisa bahaya loh karena jadi nggak sempurna kan pegangan motornya. Tapi si bapak pengendara motor satu ini malah ngamuk gara-gara ditegur sama pengendara lain. Soalnya rokoknya ganggu pak, abunya kena mata saya tuh pak, itu kata korbannya. Kejadiannya terjadi di Jalan Raya kawasan Dinoyo, Malang, Jawa Timur nih. Si bapak ini ngamuk terus nyerocos. Dia membela diri kalau bukan cuma dia aja kok yang ngerokok sambil bawa motor. Tuh, pengendara lain juga banyak. Sambil dia nunjuk-nunjuk ke pengendara yang ngerokok juga. Ya, hal salah kok jadi contoh sih pak. Bukan cuma marah-marah nih, si bapak malah sampai ngancem si ibu yang negur, ngancem ngajak duel gitu. Tapi akhirnya si ibu ngalah nih dan si bapaknya pun kabur deh sambil masih emosi. Pak, merokok sambil bawa motor ada pasalnya loh, jangan salah. Bisa kena kurungan penjara 3 bulan atau denda Rp750.000. Mungkin nih ya polisi harusnya bisa lebih ketat lagi nih buat ngerazia para pengendara yang masih bandel nih ngerokok sambil bawa motor. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss cerita kriminal. Dah. Seorang pelajar SMP jadi korban perundungan sekelompok remaja lain. Jessi akan segera kembali sesaat lagi. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh sekelompok remaja lain. Keluarga korban yang mengetahui informasi tersebut langsung melaporkan aksi perundungan itu ke kepolisian. Beginilah rekaman video yang memperlihatkan aksi sejumlah remaja yang melakukan perundungan secara fisik terhadap remaja berinisial AES.
Meski korban berteriak kesakitan, namun para pelaku tidak menghiraukan. Para pelaku yang diduga berjumlah 12 orang itu menganiaya secara bersamaan hingga korban menangis. Keluarga korban yang mendapat informasi tersebut langsung melaporkan aksi perundungan itu ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cirebon. Kejadiannya hari Senin. Ibu taunya hari apa? Taunya kemarin. Oh, kemarin ya? Kemarin taunya. Itu tuh anak tuh baru sakit, baru pulih. Ibaratnya tuh baru pulih, iya. Kasian banget. Itu pertama kali apa sudah sering, Bu? Kayaknya mah sering, udah 3 bulan soalnya dia tuh kenapa. Akibat kejadian itu, korban kini mengalami trauma. Sementara pihak keluarga berharap para pelaku dapat diadili untuk memberikan efek jera. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Seorang pria diciduk petugas unit reskrim Polsek Targol, Kota Bandung setelah mengaku sebagai perwira polisi dan menipu seorang perempuan yang dikenalnya melalui situs kencan online. Dari hubungan asmara selama 3 bulan, pelaku menguras uang korban hingga 165 juta rupiah. Pria berinisial DYP ditangkap aparat Reskrim Polsek Targol, Kota Bandung di indekosnya di kawasan Situ Dago, Bandung, Jawa Barat. Pria 26 tahun itu dilaporkan melakukan penipuan terhadap seorang perempuan yang dikenalnya melalui situs kencan online. Pelaku awalnya memperdaya korban dengan mengaku sebagai perwira polisi di Bareskrim Polri. Kemudian korban diajak berkencan dengan pelaku. Hubungan asmara pun sudah berlangsung 3 bulan. Korban mulai curiga karena pelaku kerap meminjam uang korban dengan total uang 165 juta rupiah. Saat korban menagih utang, pelaku menghilang dan tidak dapat dihubungi. Dan meminjam uang pertama kali sebesar 40 juta. Kemudian dengan alasan mengaku lagi ada bermasalah dengan sidang kode etik. Kemudian juga meminjam kembali kurang lebih 90 juta. Dengan akhirnya korban karena tidak tega meminjamkan kembali dengan menggadaikan BPKB kendaraan korban. Dan kemudian setelah dipinjamkan uang kedua kalinya itu, ternyata tersangka tidak bisa dihubungi kembali. Pelaku juga diketahui melakukan penipuan serupa di Sukabumi, Jawa Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita seragam polisi dan sejumlah foto-foto pelaku yang seolah-olah tengah bekerja di salah satu kantor polisi untuk memperdaya korbannya. Akibat perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Saputra untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Duh, ini sahabat, entah apa yang dipikirkan aksi supir truk ini yang ugal-ugalan. Dan bahkan saat dihentikan oleh rekan-rekan kepolisian, malah bukannya mengurangi kecepatan, justru malah tancap gas. Nah, ini kan sangat berbahaya ya sahabat, mengebut di jalur kanan pula. Badan truk yang begitu besar di jalur kanan yang di 2 lajur ini mengancam keselamatan banyak pengguna jalan. Nah sahabat, kejadian ini terjadi di Sukabumi dan rekan-rekan dari penegakan hukum Polres Sukabumi Kota saat ini sudah mengamankan dan memintai keterangan supir truk tersebut. Jangan ditiru ya sahabat. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya AKP Eni Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.